Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yatawalla ibadahu salihin bil 'afwi wal 'afiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin man utiyal hikmah wa ma'adinir rahmah wa faslul khutab fakana awwala da'in ila tariqis shawab. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala man kanat hasanatuhu la tuhsa an-nabiyil mustafa wa rasulil muqaffa wa ala alihi wa sahbihi wa kafati ahli sudki wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, berjumpa kembali dengan Al-Fakir pada pelajaran hadis pada kitab At-Targhib wa Tarhib. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan menambah pengetahuan kita, menambah keilmuan kita akan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan juga tentang ancaman yang ada pada kitab At-Targhib wa Tarhib. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab selanjutnya. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan hadis yang berkaitan dengan keutamaan tayamum. Sebelum Al-Fakir membacakan daripada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diawali dengan surah Al-Maidah yang menerangkan tentang atau dalil tentang kewajiban kita untuk berwudu, kewajiban kita untuk bertayamum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Maidah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardaa ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa litimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pada surah Al-Maidah ayat 6 ini menerangkan tentang wajibnya kita untuk berwudu, membasuh anggota mana saja yang wajib dibasuh pada saat kita berwudu, begitu juga anggota tubuh mana saja yang dibasuh pada saat kita bertayamum. Diawali dengan kalimat seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian berkeinginan untuk mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai dengan sikut. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di bab wudu ya. Wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian usaplah
sebagian kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah kedua kakimu, ilal ka'bain sampai dengan mata kaki. Wa in kuntum junuban, maka apabila kalian dalam keadaan junub, fatahharu, maka berwuduklah, bersucilah. Wa in kuntum marda, maksud fatahharu itu maksudnya mandi ya. Fatahharu, maka bersucilah. Artinya kalau junub, maka untuk menghilangkan hadas besar, karena junub adalah hadas besar, fatahharu di sini maknanya adalah mandilah. Mandi besar maksudnya. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan jika kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang kepada kalian, artinya buang hajat, buang air besar, aw lamastumun nisaa, atau kalian menyentuh wanita yang bukan mahram, yang sama-sama besar, yang tidak menggunakan penghalang sehingga menyebabkan kita batal. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiba, dengan debu yang baik, debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, kemudian usaplah wajah kalian juga tangan kalian, karena itu anggota yang wajib diusap pada saat bertayamum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, ya, tidak menginginkan kepada kalian sebuah kesulitan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat agar kalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, dari ayat ini kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hal kita beribadah kepadanya, Allah tidak menyulitkan kita. Memang ketika dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang biasa, ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat untuk sahnya sholat adalah bersuci, dan bersuci dengan berwudu. Berwudu menggunakan air. Namun apabila tidak kita mendapati air, karena ada satu keadaan kita kekeringan, kita tidak ada air, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar buat kita. Kalau tidak ada air, maka pada saat itu yang paling mungkin dan banyak untuk kita temukan adalah debu. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menggunakan debu untuk bertayamum. Dan pada saat itu juga yang dibasuh, diusap hanyalah anggota tangan juga dengan anggota wajah kita saja. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita? Yutimma ni'matahu 'alaikum. Allah ingin menyempurnakan nikmat yang Allah berikan kepada kalian supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaitannya dengan tayamum, mungkin nanti ada pembahasan khusus bersama guru kita yang mulia Kiai Haji Ahmad Faisal. Beliau yang membahas tentang fikih, namun sedikit Al-Fakir akan menyampaikan bahwa yang menyebabkan orang dibolehkan untuk bertayamum, dalam kitab Nailur Roja disebutkan asbabut tayamum salah satun, bahwa sebab-sebab orang bertayamum itu ada 3. Yang pertama faqdul ma, tidak ada air, ya. Nanti ukuran tidak ada airnya berapa jauh jaraknya, insya Allah nanti akan diterangkan oleh pelajaran fikih. Jadi yang penyebab pertama adalah tidak ada air. Entah tidak ada air secara benar-benar tidak ada air, artinya memang daerah situ kering, sama sekali tidak ada air, atau tidak ada airnya yang sifatnya kiasan,
ada air, tapi untuk bisa sampai ke air itu dapat membahayakan nyawa kita. Entah sumur itu dijaga oleh binatang buas, atau kita mau ke tempat itu kita akan dibunuh oleh orang dan lain sebagainya, maka itu penyebab yang pertama kita diperbolehkan tayamum adalah tidak ada air. Yang kedua, wal maradu, dalam keadaan sakit. Air ada di hadapan kita, bahkan banyak. Tapi dalam keadaan sakit yang menyebabkan kalau seandainya kita menggunakan air itu dapat menambah sakit kita, bahkan menghilangkan nyawa kita, maka sakit itu menjadi penyebab diperbolehkannya kita bertayamum menggunakan debu. Kemudian yang ketiga, wal ihtiyajul ilaihi li'atusi hayawanin. Ada air, tapi air itu hanya cukup untuk memberi minum kepada binatang yang dimuliakan. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia. Jadi perlu juga memang di kita di Indonesia ini mungkin barangkali untuk air berlimpah. Hampir jarang kita mendapati saudara kita yang kekurangan air. Penyebab asbab ya tayamum. Tapi ketika kita dalam keadaan sakit, ini perlu kita belajar bagaimana agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhalangi karena kita tidak berwudu. Maka kita bertayamum ya. Di situ dijelaskan dengan menggunakan debu yang suci. Jadi apa yang dimaksud dengan debu yang suci? Debu yang suci ini adalah benar-benar yang sifatnya debu ya. Kalau semacam ruangan ini kalau memang tidak ada debunya maka tidak bisa kita gunakan. Cari yang memang benar-benar ada debu yang tidak mustakmal apalagi sampai dengan najis. Maka ada beberapa rukun, ada 5 rukun di dalam tayamum ya. Fardu tayamum khamsatun. Ada fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah naqlu turab. Kita mesti memindahkan debu itu. Umpamanya di sini ada debu, maka kita harus memindahkan. Ya, kita ambil debu di sini. Ya. Kemudian niat. Niat pada tayamum ini berbeda dengan niat ketika berwudu. Kalau berwudu niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas besar. Sedangkan tayamum ini tidak dapat menghilangkan hadas kecil, maksudnya hadas kecil. Tapi hanya diperbolehkan kita untuk sholat. Nawaitul tayamuma li istibahati sholat. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Karena pada hakikatnya ketika najis atau hadas kecil itu belum hilang, kita masih belum diperbolehkan untuk sholat. Masih dalam keadaan hadas. Tapi dengan tayamum li istibahati sholat. Saya niat diperbolehkan untuk melakukan sholat. Kita ambil debunya, ya mungkin barangkali caranya disunahkan untuk menipiskan, ya, baik di tepok seperti ini atau di tiup seperti ini. Kemudian bagian tangan ini terbagi menjadi 2, ya. Nah, pastikan bagian tangan ini semuanya terbuka. Kalau umpamanya di sini kita pakai jam tangannya buka. Kalau kita pakai cincin, cincinnya buka. Kalau pada saat berwudu kita menggunakan jam tangan, masih mungkin air bisa masuk cari jalan. Kalau kita berwudu dengan menggunakan air pakai cincin, bahkan disunahkan, nah, itu air masih bisa. Tapi pada saat tayamum, usahakan tidak ada yang menghalangi. Karena debu tidak bisa mengalir dengan sendirinya. Kita ambil, maka yang pertama kita gunakan seperti ini. Ya. Kita jalankan ke belakang. Kemudian yang bagian ini yang belum terpakai untuk posisi depan. Nah, nanti jempol ketemu sama jempol. Begitu juga sebaliknya, pastikan tangan terbuka ya sampai dengan ke atas. Dan di dalam tayamum itu tidak mesti merata seperti halnya air. Jadi kita tidak bisa memastikan debu itu terbasuh seluruhnya ke kulit kita. Beda dengan berwudu. Cukup seperti tadi, ya, sudah. Nah, bolehkah kita mengambil debu di tempat yang tadi kita ambil? Jadi yang dimaksud dengan mustakmal di sini adalah debu yang bekas basuhan yang wajib.
kita seperti ini, maka apa yang menetes atau tersisa dari debu ini, itulah yang dimaksud dengan debu mustakmal. Adapun tempat yang tadi, yang kita gunakan pada pukulan yang pertama, darbatain itu masih boleh kita gunakan, karena ini tidak mustakmal. Mustakmal itu di mana? Mustakmal ini bekas. Yang tadi belum mustakmal, karena kita ambil bukan buat untuk basuhan yang wajib, kita ambil memang untuk membasuh yang pertama. Nah, bekas sisa-sisa inilah yang disebut dengan debu yang mustakmal. Jadi kita boleh mengambil kembali di tempat yang sama. Kalau memang tempatnya ada itu, dia tidak menjadi mustakmal. Ya, jadi karena dia diambil untuk basuh-basuhan. Yang dimaksud dengan mustakmal itu adalah tadi debu yang tersisa dari basuhan tangan kita. Kemudian kita ambil lagi, ya, kemudian di wajah. Kalau di wajah ya cukup seperti ini aja, ya, cukup, sudah sama-sama satu kali. Itu ya. Jadi yang pertama memindahkan turab, kemudian kita baca niat pada saat membasuh wajah kita. Ya, yang pertama, kemudian asani mashul wajah tadi, membasuh wajah. Ar-rabi, yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan kita sampai dengan sikut. Kemudian yang kelima, at-tartibu baina mashatain, tertib antara dua basuhan. Ya mungkin barangkali itu sebagai satu contoh betapa pentingnya kita belajar juga untuk tayamum bila kita dalam keadaan sakit. Pastikan wudunya itu adalah wudu yang terlihat, wudu yang nyata. Adapun debu yang di pesawat dan sebagainya memang banyak terjadi khilaf. Kita tidak ingin adanya khilaf. Kita keluar dari khilaf merupakan satu kesunahan. Kemudian bagaimana supaya tayamum kita itu sah? Disebutkan syurutut tayamum masyarah, ada syarat-syarat tayamum itu ada 10, diantaranya debunya harus suci, kemudian debunya juga bukan debu yang mustakmal, kemudian juga tidak bercampur debunya dengan debu yang lain, ya. Kemudian dia bermaksud untuk bertayamum, ya, bermaksud untuk menyampaikan debu kepada anggota tubuhnya. Kemudian membasuh wajah dan kedua tangannya sampai dengan sikut. Kemudian sebelum kita bertayamum, kita hilangkan dulu najis yang ada di wajah atau di tangan kita. Dan wajib pada saat kita bertayamum itu menghadap ke arah kiblat. Kemudian tayamum itu hanya bisa digunakan hanya untuk satu waktu saja. Ya. Kalau kita mau sholat zuhur, kemudian kita mau bertayamum, belum masuk waktu azan, kita tidak boleh tayamum dulu. Gitu. Beda sama wudhu. Kita mau sholat zuhur, wudhunya dari habis subuh, jam 7, pakai wudhu yang sholat duha masih diperbolehkan. Tapi kalau untuk tayamum, itu untuk satu kali kegiatan saja. Ya. Kalau kita sholat zuhur, maka pastikan sudah masuk waktu zuhur. Ketika sudah masuk waktu zuhur, maka kita baru bertayamum. Kalau kita bertayamum sebelum masuk waktu zuhur, maka kita tayamum kita itu tidak sah. Gitu. Bolehkah kita melakukan sholat sunnah, kemudian sholat wajib? Boleh. Kemudian kalau kita tayamumnya untuk sholat sunnah, bukan untuk sholat yang wajib, nah itu kita mesti tayamum lagi. Kalau kita tayamumnya untuk baca Quran, nah maka tayamumnya hanya untuk Al-Quran. Tapi tayamum untuk sholat, maka boleh melakukan kegiatan yang lainnya yang mengiringi. Ya, seperti halnya sebelum dia sholat zuhur, dia baca Quran dulu, dia sholat qobliyah dulu. Itu masih diperbolehkan. Jadi satu kali tayamum hanya untuk satu kali kegiatan sholat zuhur. Meskipun secara yang membatalkan wudhu dia belum membatalkan, atau membatalkan tayamum dia belum membatalkan. Yang membatalkan tayamum cuma ada dua. Yang pertama adalah murtad, yang kedua adalah apa saja yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Meskipun kita tidak batal tayamum kita, tetap begitu masuk nanti waktu asar kita mesti berwudhu lagi. Gitu. Nah, para pemirsa yang berbahagia, ya mungkin lebih jelasnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia
Kiai Haji Ahmad Faisal. Selanjutnya saya akan bacakan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fuddilna 'alan nasi bitalasin. Ya. Kita ini kaum muslimin, umat Islam diberikan satu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, bisalasin dengan 3 hal. Yang pertama, ju'ilat sufufuna kasufufil malaikati. Allah jadikan sop-sop kita pada saat sholat itu seperti sopnya para malaikat. Ya. Jadi kalau kita dalam keadaan sholat kita, kalau kita mau tahu bagaimana malaikat itu berbaris, bersujud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama seperti barisnya kita pada saat kita melaksanakan sholat. Begitu indahnya, begitu rapinya, dengan kalimat iqamah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dengan satu komando seorang imam, maka itu barisan sudah sangat rapi. Ribuan, bahkan jutaan sekalipun, ketika pelaksanaan sholat, mereka sudah tahu shotnya. Ini juga mengajarkan tentang bahwa agama kita itu adalah agama yang mengajarkan tentang kerapihan, ketertiban. Nah, jadi sopnya kita pada saat sholat itu seperti sopnya para malaikat. Wa ju'ilat lana al-ardu kullaha masjidan. Allah jadikan seluruh hamparan di bumi ini adalah sebagai tempat sujud. Dimanapun kita sujud, asal tempat itu adalah suci, bersih, maka itu menjadi tempat yang diperbolehkan untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti di masjid, tidak mesti di mushola. Dimanapun bumi Allah, maka kita boleh untuk sujud. Kemudian waju'ilat lana al-ardu kullaha waju'ilat turbatuha lana tahuran idalam najidil ma'a. Dan dijadikan debu yang ada di bumi ini buat kita kaum muslimin tahuran, sebagai alat untuk bersuci. Semua debu yang ada di muka bumi ini suci. Idalam najidil ma'a, kalau kita tidak mendapati air untuk bersuci, untuk berwudu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memberikan kemudahan dalam semua hal, sehingga agama itu adalah sesuatu yang mudah, dan Allah telah memberikan rukhsahnya, Allah telah memberikan kemudahannya bagi kita, sehingga dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dipaksa, ya. Seperti halnya sholat, wajibnya berdiri, ketika tidak mampu berdiri kita boleh duduk, tidak mampu duduk kita boleh berbaring, kalau tidak boleh berbaring kita boleh telentang, kalau tidak bisa juga dengan telentang, kita bisa beribadah dengan hanya isyarat mata saja. Dan itu adalah rukhsah, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita. Mudah-mudahan dengan kemudahan yang Allah berikan ini memudahkan kita juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukan Allah yang butuh terhadap ibadah kita, tapi justru kitalah yang butuh terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada fi mulki syai'a. Wahai hambaku, dalam hadis kursi disebutkan, kalau seandainya kalian dari yang pertama kali diciptakan sampai dengan terakhir dari bangsa jin dan dari bangsa manusia, mereka punya hati yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mazada fi mulki syai'a. Hal tersebut tidaklah menambah kemuliaan Allah, karena Allah sudah mulia. Maka karena itu, dengan pelajaran kita pada kesempatan kali ini, tidak ada alasan buat kita untuk tidak menyembah kepada Allah. Tidak ada air, maka kita boleh bertayamum. Ini saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya,
Mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.